Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setiap tanggal 22 Februari, seluruh umat Katolik secara universal merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Dan kita bersukacita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Blasius Sumario SCY, yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Blasius. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama yang menyapa Romo. Romo Blasius, salam damai. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabar sehat dan juga cukup bersemangat karena rahmat Tuhan itu selalu hadir di antara kita, menyegarkan kita dan juga memberi kegembiraan kepada kita semua. Amin. Dan Romo pun selalu menjadi saluran cinta Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Silakan Romo. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi ini, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Yesus bersabda kepada Simon Petrus, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan aku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, di dalam demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Blasius, bacaan hari ini tentang Petrus menarik sekali ya Romo. Ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Terima kasih Bu Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mulai bacaan hari ini kita disadarkan, yakni bahwa dalam tradisi leluhur itu ada nilai-nilai rohani yang juga perlu kita perhatikan, karena di balik tradisi itu ada kepercayaan yang ilahi itu ada, dan juga yang ilahi itu mendampingi. Dan kita juga bisa melihat bahwa sumber iman kita memang kitab suci, tetapi yang kedua juga tradisi. Oleh karena itu, pesta Tahta Santo Petrus ini sebenarnya juga mau menghayati tradisi yang telah berkembang di dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Mereka mempunyai suatu kebiasaan tradisi menghormati para leluhur yang telah meninggal dunia. Dan uniknya, perayaan itu bukan dirayakan di rumah, tapi justru di sekitar makam. Lalu cara mereka merayakan adalah membawa makanan yang enak-enak, terutama yang disukai oleh para leluhur yang sudah mati itu. Kemudian mereka duduk bersama di sekitar makam itu.
Namun juga di balik itu ada satu tempat yang dikhususkan untuk para leluhur, karena mereka sadar dan yakin para leluhur pun hadir bersama mereka dalam perjamuan itu. Jadi yang terjadi dalam tradisi ini, ada suatu keyakinan yang sudah meninggal pun masih bersama dengan yang masih hidup. Ini Iya. yang kita sadari, maka kehidupan ini tidak terpisah dengan kematian. Nah, tradisi itu oleh para murid Kristus akhirnya dirubah. Mereka sadar bahwa kuasa ilahi itu hadir di dalam para leluhur, terutama dalam para pemimpin. Karena itulah akhirnya tanggal 22 Februari yang biasanya untuk menghormati para leluhur itu oleh gereja dirayakan pesta Tata Santo Petrus. Nah, dalam tata ini mau dinyatakan bahwa kuasa ilahi Allah itu hadir dalam pemimpin-pemimpin kita, terutama dalam pribadi Petrus, dan juga pada pengganti-penggantinya yaitu Paus. Maka tata Petrus itulah yang akhirnya disadari dari tata yang diduduki oleh pemimpin gereja itu Allah hadir. Maka dengan pesta tata Santo Petrus ini mau menyatakan bahwa kehadiran Allah, kehadiran ilahi dalam kehidupan kita melalui para pemimpin. Itu sebenarnya kita menyadari pentingnya pesta ini, yaitu kita disadarkan Tuhan itu hadir dalam diri kita, terutama dalam para pemimpin kita, yaitu para pengganti Petrus ini, yakni Paus. Itu yang kita rayakan pada hari ini. Dan bacaan-bacaan hari ini, seperti tadi kita dengar bersama Bu Lucy, bahwa yang diungkapkan adalah keistimewaan Petrus. Sebagai gembala. Sebagai gembala, sebagai pemimpin. Petrus ingat sungguh apa yang didoakan oleh Yesus ketika bersama dengan mereka itu. Aku telah berdoa kepadamu, dan jika engkau telah insaf, sadarkanlah saudara-saudaramu. Itu dalam Lukas 22 ayat 32. Iya. Nah, dalam pengalaman ini, maka tadi dalam surat Petrus ini, dia melaksanakan apa yang diungkapkan Yesus tadi. Jika engkau sudah insaf, sadarkanlah saudara-saudaramu. Petrus insaf akan imannya akan pribadi Kristus, akan tugasnya sebagai gembala, dan sekarang menyadarkan kita semua. Maka tadi yang mengagumkan bagi kita, yaitu apa yang diungkapkan oleh Petrus, bagi kita sungguh menyadarkan dia sebagai pemimpin tidak menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Tetapi dia menganggap pemimpin-pemimpin yang lain, yaitu para uskup, itu sebagai teman sejawat. Sejajar jadinya. Yang sejajar. Tidak ada jeda level dan sebagainya Ya, rumahnya. memang benar. Memang dalam gereja ada hierarki, tapi hierarki kepemimpinan itu hanya sebagai mengatur menjadi baik. Menjadi baik, kemudian juga dia yang tadi mengingatkan, menginsapkan akan tugas-tugas kegembalaan. Karena itu ada kolegalitas, yaitu kepemimpinan para rasul, yaitu para uskup sekarang ini, dengan Paus sebagai pemimpinnya yang ditunjuk oleh Yesus. Makanya akhirnya kita sadari, kita perhatikan sebagai pemimpin yang tinggi, dia menyadarkan para pemimpin yang lain sebagai teman penatua. Lalu yang juga ditegaskan tadi, disadarkan para uskup dan bersama Paus itu menjadi saksi iman akan Yesus, akan penderitaan Yesus itu. Ini fungsi, dan akhirnya juga kita sadari mengapa kita juga dalam kehidupan kita bersama pemimpin-pemimpin kita, daya kuasa ilahi hadir dalam diri gereja. Ini yang kita lihat, kita sadari dalam konteks ini. Maka di dalam tugas-tugas pelayanan ini, para pemimpin itu mempunyai suatu kesadaran menghadirkan kuasa Allah, kemuliaannya, dan juga mereka berkembang di dalam hidup dan kemuliaan yang diberikan Tuhan itu. Ini sesuatu yang juga menolong membantu kita dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang disadarkan, gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Jangan karena terpaksa,
Tetapi pengabdian diri. Pengabdian dan penuh sukacita. Iya, dan penuh sukacita. Ya, memang kita sadar kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, kita sendiri terbebani. Iya, betul. Kita sendiri berat. Benar. Dan akhirnya orang-orang yang bersama dengan kita juga Nggak tidak merasakan kegembiraan. Iya, tidak merasakan sukacita ya Romo ya. Tidak merasakan sukacita. Kemudian juga mereka juga akan takut dengan kita. Iya. Tapi kalau kita sendiri melaksanakan apapun yang ditugaskan kita, nah kita melaksanakan itu dengan gembira, orang-orang sekitar kita juga akan mudah bergembira. Betul. Karena kegembiraan itu sebenarnya yang dicari, didambakan oleh banyak orang. Iya. Dan juga ini baik sekali ya, Romo menjelaskan sama kita bagaimana tentang pesta tahta Santo Petrus pada hari ini yang kita rayakan. Kita jadi semakin mengerti sosoknya Santo Petrus tuh, dan juga bisa meneladani dari sikap-sikapnya ya Romo sebagai gembala yang baik. Ya benar, kita dibantu oleh sikap Petrus ini. Sebagai pemimpin dia tetap rendah hati. Betul. Nah itu sebenarnya yang juga dibutuhkan banyak orang, kerendahan hati. Iya. Sebenarnya kita semua tahu bahwa kerendahan itu dibutuhkan. Tapi kita sendiri kadang sulit untuk rendah hati. Benar, itu kan sesuatu rahmat ya Romo ya. Harus kita minta terus-menerus dalam doa. Ya ini sebenarnya kalau kita sadar bahwa rendah hati itu kita butuhkan dan dibutuhkan oleh banyak orang, sebenarnya Yesus juga mengundang kita. Dalam Matius 11 ayat 29 itu, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan rendah hati. Nah betul, itu yang betul. kita sadari, kita perhatikan. Kadangkala kita sungguh mengejar prestasi, kekuasaan, dan di situ akhirnya dengan kekuasaan merasa diri hebat dari yang lain, Sombong, bisa apa saja. iya. Maka sombong. Iya, Nah betul. karena itu kita disadarkan, diinsapkan oleh Petrus tadi, sebagai pemimpin kita tidak sombong, tapi justru rendah hati. Iya. Nah ini bedanya, kalau orang sombong itu pasti dibenci banyak orang. Benar. Kita pun nggak suka orang sombong. Iya, betul. Tetapi kalau orang rendah hati pasti dicintai dan semua dicari. orang. Nah, Iya. itu sebenarnya yang nampak dalam hidup kita. Maka sekarang pandangan kita kembali kepemimpinan, kekuasaan itu hanya sebagai tempat untuk pelayanan. Lalu kita melayani, mengembalakan, mengarahkan saudara-saudara kita dalam sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Iya, mungkin kita bisa mulai dari gereja kecil di dalam rumah kita ya Romo. Melakukan pelayanan di dalam rumah tangga, lingkungan, bahkan nanti baru keluar. Tentunya dengan penuh kerendahan hati dan sukacita. Benar sekali, karena kita juga menyadari bahwa bagi kita yang terpenting komunitas terdekat atau keluarga kita. Keluarga, iya. Relasi antar keluarga itu yang sangat menentukan. Betul. Nah sekarang yang kita sadari, orang tua dan anak kadang kita melihat ada gap generasi. Benar. Itu yang terjadi. Apalagi sekarang banyak sebutan Gen Z ya. Gen Z dan juga macam-macam. Cara pikirannya beda Cara dengan pikir kita. dan cara hidup, alamnya Betul. juga berbeda. Iya. Lalu di satu pihak, orang tua merasa aku nih yang mengarahkan hidupmu. Benar. Sedangkan yang anak itu merasa, saya dengan alat komunikasi yang ada sekarang bisa tahu banyak hal dibanding bapak ibu. Iya. Nah, itu akhirnya ada suatu gap semacam ini. Nah kalau masing-masing nggak rendah hati akan sulit. Iya. Akan sulit bertemu pandangan dan pikiran itu. Iya. Karena yang orang tua, kamu harus menurut saya. Yang anak-anak, enggak, itu bukan zaman saya. Nah itu kan, itu zaman ibu, zaman bapak. Iya. Bukan zaman saya. Nah itu sesuatu yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan, padahal setiap tradisi itu ada nilai baiknya. Iya, betul. Seperti yang tradisi tadi Romo jelaskan ya. Iya. Nah itu kita melihat bahwa setiap zaman memang ada hal yang baik. Iya betul. Ada yang baik. Kita juga bisa melihat kadangkala dalam pekerjaan, pemimpin-pemimpin dan juga mereka yang dalam kategori senior, merasa yang muda itu kurang tantangan dan kurang pengalaman atau daya juangnya. Ya, itu kurang. Betul. Sedangkan yang muda merasa
tahu semuanya. Ya, dia punya pengetahuan lebih Lebih luas. daripada yang tua, yang kolot, yang kuno. Nah, nanti Pikirnya begitu. mereka merasakan bahwa, oh itu kolot, nggak zamannya Betul, lagi. iya. Nah, ini yang kita lihat, kita perhatikan situasi semacam ini kadangkala membuat kita sendiri tidak bisa saling menerima, saling menghormati. Iya. Padahal kalau kita melihat tadi, Petrus menghormati yang lain sebagai teman sejawat, lalu juga sebagai saksi penderitaan Kristus, semua mendapatkan kemuliaan, dan kalau itu kita kembangkan dalam kehidupan bersama, antara generasi senior, lalu generasi sepuh misalnya, Iya. dengan anak-anak yang muda itu, semua ada keutamaan-keutamaan yang telah dimiliki. Nanti kalau saling mengerti, memadukan, justru kita akan menjadi menghasilkan sinergi yang baik untuk melakukan apapun ya Romo ya. Benar sekali, itu yang sebenarnya seperti yang digagas oleh Keuskupan kita pada tahun 2024 kemarin kan, solidaritas dan subsidiaritas. Iya, betul. Nah, ini sesuatu yang saling memberi dan juga saling menerima. Itu sesuatu yang akan menolong, membantu kita. Nah, kita juga bisa melihat gereja hidup karena memang menggunakan teknologi yang ada, yang berkembang, kemudian juga masing-masing menghargai nilai tradisi yang ada. Ya. Ada kebaikan itu, tapi juga menyadari bahwa kuasa Allah itu selalu hadir dalam peristiwa hidup manusia. Ya. Kuncinya kita mau nggak merendah hati ya Romo ya dalam melakukan apapun dan melakukan pelayanan ini dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, juga menjadikan itu semua pengabdian diri ya Romo ya, bukan sebagai aku pemimpin, aku bertindak harus memimpin mereka, bukan, tapi harus mengembalakan dengan baik, dengan penuh kasih seperti itu ya Romo ya. Benar sekali bahwa seorang pemimpin tidak akan bisa berhasil kalau yang bawahnya dipimpin tidak mendukung tidak dengan mendukung, baik, tidak bekerja sama dengan baik. Benar sekali itu. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, apapun yang kita miliki, tantangan itu akan dengan sendirinya terurai dengan baik. Betul. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Blasius, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Blasius Sumario SCY dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Blasius, kita kembali lagi di dialog imam yang kedua. Kalau dari bacaan Injil Matius hari ini, ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Terima kasih Bu Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kalau kita memperhatikan Injil, sebenarnya kita bukan hanya mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada para rasul, tetapi kita sendiri sadar, Yesus berbicara kepada kita. Ya. Yang kita sadari, kita perhatikan, maka kalau kita membaca kitab suci, itu jelas kita bukannya menjadi pendengar, tapi kita sadari bahwa Tuhan berbicara dengan kita. Dengan kita. Nah, ini yang kita perhatikan, cara Yesus mendidik para murid, juga mendidik kita semua, itu kita pertama-tama diajak untuk peka dengan orang-orang sekitar kita. Maka tadi di daerah Kaisarea Filipi itu daerah yang jauh dari Galilea, dari daerah timur, daerah sebelah utara dari Galilea itu cukup jauh. Nah, sebenarnya mau diungkapkan di tempat orang lain itu, bukan di lingkungan Galilea ini. Yesus itu bertanya, kata orang siapakah begini? Maka dengan demikian, Yesus mengajak kita semua untuk memperhatikan orang-orang sekitar kita. Itu yang sungguh luar biasa bagi kita. Kemudian, untuk melihat reaksi mereka terhadap pribadi Yesus, karena mereka sudah mendengar tentang Yesus itu. Nah, ternyata pendengaran saja tidak bisa sampai pada relasi yang personal. Maka masyarakat itu hanya mengenal Yesus dari apa yang dia dengar dilakukan oleh Yesus itu, kemudian kembali ke para leluhur nabi-nabi zaman itu. Ya. Maka mereka tidak sampai pada
kesimpulan bahwa ini memang Yesus. Makanya tadi katakan ada seperti Elia, Yohanes, Iya. dan macam-macam itu. Nah yang kita sadari, kita perhatikan, maka dalam konteks ini Yesus sudah berhasil mengajak para muridnya, kita semua, untuk perhatian pada orang-orang sekitar kita, mengenal mereka secara baik. Baru kemudian juga Yesus ingin melihat iman mereka. Karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Iya. Kalau yang orang-orang di Kaisarea Filipi itu kan jarang Iya, bertemu. Jarang bertemu. Betul. Jarang bertemu, hanya mendengar Iya. tentang Yesus ini. Ini selalu bersama dengan Yesus. Karena itu juga kita diungkapkan tadi, tetapi apa katamu tentang anak manusia ini, tentang aku? Baru di sini Petrus yang mewakili para murid yang selalu bersama dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tahu persis siapa Yesus ini. Iya. Maka ini yang akhirnya disadarkan kepada kita bahwa iman kepercayaan itu tidak bisa ikut-ikutan orang lain. Betul. Tapi harus dari kesadaran kita, Iya, keyakinan kita, baru Iya. dari keyakinan itu kita menghidupinya. Karena itulah akhirnya kita sadar, Petrus dipilih untuk menjadi pemimpin di antara para murid, bukan begitu saja dipilih, tapi ada dasar Yesus memilih dia, yaitu iman yang dia miliki. Maka tadi juga diungkapkan, dari batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dari iman, kekuatan iman Petrus yang benar ini akan berkembang gereja. Itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika kehidupan ini. Maka akhirnya kita juga bisa melihat bahwa sungguh dari iman Petrus ini menjadi saksi penderitaan Kristus yang juga kebangkitannya itu, kita mempunyai iman yang benar akan kuasa Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, yang kita juga bisa melihat, bisa menyadari tadi, bahwa memang Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus. Petrus berarti batu karang. Iya. Ada kekuatan dalam iman Petrus ini. Nah, yang kita sadari, kita perhatikan seperti kalau kita di laut pun ada karang, itu pasti keras. Iya, betul. Keras dan itu tajam. Sebenarnya juga mau diungkapkan, iman Petrus ini begitu kokoh, dan pandangan, pemikiran, dan juga khotbah-khotbah Petrus itu begitu tajam untuk kehidupan kita. Ini untuk mengarahkan hidup kita bersama. Iya. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam kehidupan iman ini. Kemudian juga ada sesuatu yang dikembangkan, kuasa Allah di dalam yang diberikan kepada Petrus ini karena iman kepercayaan tadi. Maka Petrus ungkapkan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Itu suatu rahmat istimewa yang kita lihat diberikan oleh Tuhan. Luar biasa ya, Nomo, Luar ya? biasa. Nah, di sini sebenarnya dasar sakramen tobat. Sakramen pengampunan, Yesus memberikan kuasa kepada para pemimpin, yaitu pada Petrus, dan Petrus juga dibantu oleh para pemimpin yang lain. Karena itu akhirnya setiap tabisan imam, uskup juga memberikan kuasa yurisdiksi pengampunan ini kepada imam yang tertabis. Karena itulah dalam gereja kita mempunyai sakramen tobat, rekonsiliasi, dan kuasanya itu dari Yesus ini. Oleh karena itu benar yang kita rayakan hari ini, Pesta Tata Suci itu, karena di dalam tata itu kuasa Allah hadir untuk kita. Nah, sekarang juga kita sadar begitu pentingnya sakramen tobat untuk kita. Iya. Karena kalau kita sadar kita berdosa, kita bertobat dan mohon sakramen tobat, kita sendiri juga menggunakan kunci yang diberikan Tuhan itu melepas dosa kita. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, ya itu yang tidak akan terlepas di surga. Betul. Itu menjadi halangan orang bisa masuk surga. Iya. Nah, itu yang kita pahami, kita perhatikan dalam kehidupan iman Kristiani kita. Maka kita bersyukur oleh pribadi Petrus ini, kita sadar sungguh daya kuasa ilahi itu hadir. Dan Petrus diganti oleh Paus.
Dan setelah akhirnya kita sadari rahmat yang bekerja dalam kehidupan gereja ini, kekuatan Allah yang ada pada pribadi kita terima dari para pemimpin ini. Ya, Romo, tadi kan ada yang menarik tentang kunci kerajaan surga. Jikalau kita mau bertobat, apa yang kamu percaya, kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Itu demikian juga dosa-dosa kita ya, Romo ya. Benar sekali bahwa sakramen tobat itu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kemudian kita sebenarnya kunci itu yang memegang para pemimpin. Ya. Petrus, lalu kemudian para uskup, dan uskup dibantu para imam. Para imam. Itu diberi kuasa untuk melepaskan dosa membantu membantu umat melepaskan dosa-dosa. Lalu kita tahu mereka yang punya kunci itu. Karena itu juga bagi kita perlu, kalau kita sadar bahwa kita berdosa, kita perlu mengaku dosa. Nah, kita perlu membuka diri untuk melakukan sakramen tobat. Apalagi sebentar lagi udah mau menjelang Rabu Abu, udah menjelang Paskah ya Romo ya. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan bahwa sakramen tobat itu bukan musiman. Dalam arti Natal Paskah saja. Nah, tapi setiap saat ya Romo ya. Setiap saat kita berdosa, kita bisa memohon sakramen itu. Yang terjadi kan selama ini musiman itu pun kadang Natal, lewat. Paskah. Nafas itu pun kadang lewat. Iya. Nah ini yang kita sadari, kita perhatikan, justru Yesus ungkapkan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Maka kalau kita sadar berdosa, kita tidak mau bertobat, kita sendiri sadar kita nggak mau melepas dosa itu. Sehingga mudah kita lagi jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita sering menerima sakramen tobat, kita akan punya kepekaan dalam perjalanan kita. Oh ini nggak baik. Oh saya berdosa, saya mohon rahmat pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, terutama sahabat rohani Katolik ini, melalui tahun jubileum ini, saya kagum dengan umat. Banyak pribadi-pribadi yang sebelum ziarah ke 9 gereja, minta sakramen tobat. Ini sungguh luar biasa. Karena dengan demikian dalam peziarah itu hatinya sudah suci. Udah bersih ya, udah bersih. Ya. Karena itu rahmat yang akan dimohon pasti akan berkembang. Karena Yesus sendiri juga ungkapkan, anggur yang baik perlu tempat yang baik. Iya. Rahmat yang baru perlu tempat yang baru. Hati yang baru. Nah, itulah pentingnya sakramen tobat di sini. Maka bagi kita, kalau memang mau berziarah dan sebagainya, lakukan dulu pertobatan. Sakramen tobat supaya hati kita itu menjadi bersih, kantong yang baru untuk diisi rahmat baru oleh Tuhan. Dalam doa-doa kita, peziarah kita, itu akan mendatangkan banyak rahmat. Apalagi dengan peziarah ini kita mengharapkan indulgensi penuh. Ya. Nah, itu yang kita sadari kita perlukan. Nah, beberapa peziarah di paroki kami yang datang juga minta sakramen tobat, umat yang mau berziarah selama ini juga banyak yang mengaku dosa. Itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan menunggu Paskah ataupun Natal. Saat inilah buka diri untuk melakukan pertobatan ya Romo, sakramen tobat. Benar sekali, karena rahmat itu diberikan pada kita. Tapi kalau kita nggak menggunakan, rahmat itu juga tidak akan efektif untuk hidup kita. Iya. Nah, ini yang kita lihat, kita sadari, maka kita sungguh beruntung, bersyukur Bapak Paus kita, pimpinan gereja pengganti Petrus ini, mencanangkan tahun ini tahun jubileum. Kita diajak untuk ziarah pengharapan, lalu dalam peziarahan itu kita juga diberi fasilitas memurnikan hati kita dalam pertobatan, sehingga hati kita menjadi kantong yang baru, sehingga rahmat-rahmat yang kita mohon itu akan mengalir. Betul. Beda kalau hati kita kotor, tidak pernah kita bersihkan, rahmat itu akan datang, tapi Yesus katakan perlu tempat yang baru. Iya. Makanya nggak akan bisa hadir seperti aliran sungai kalau terblok dengan sampah atau kotoran akan sia-sia dan nggak bisa ngalir. Betul. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita juga menyadari, kita sebenarnya diinsapkan oleh Petrus pada hari ini bahwa diberi kunci kerajaan surga. Maka apa yang ada dalam gereja itu sungguh bantuan pertolongan rahmat istimewa untuk kita. Iya.
Romo, terima kasih loh. Ini menarik sekali. Semoga kita semua, sahabat Oase yang mendengarkan pada hari ini, kita lebih membuka diri untuk berani melakukan sakramen tobat di dalam hari ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan mohon rahmat Tuhan untuk mengalir terus dalam hidup kita ya Romo ya. Benar sekali bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang kita butuhkan, kadang kita minta, tapi sudah disediakan. Hanya karena kita nggak tahu caranya, menyiapkan hati kita yang layak, maka kadang rahmat itu tidak bisa bekerja. Tidak betul, ya. Tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Benar. Romo, terima kasih ya buat kebersamaannya hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita di dalam beriman. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Blasius Sumario SCY mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Blasius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat sabdamu hari ini, Engkau membuka kesadaran kami, mengisapkan kami melalui pribadi Petrus, bahwa Engkau memberikan rahmat yang kami butuhkan, kunci kerajaan surga. Bimbinglah kami agar kami dapat menggunakan kunci kerajaan surga itu dalam sakramen bertobat. Dan Engkau menguatkan kami pada pesta Santo Petrus Rasul ini. Semoga perayaan penebusan ini mendatangkan bagi kami perdamaian dan kehidupan abadi dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita dapat menjadi kabar baiknya. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih Romo Blasius. Salam damai semuanya.